Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Arika Rizkia dengan NIM 2219302 sebagai ketua kelompok dari Lily Beauty Care. Di sini saya akan membacakan anggota kelompok saya, yaitu Nur Afina Dasartika dengan NIM 2219051, Vidya Putri Maharani dengan NIM 2219135, Syafira Amelia dengan NIM 2219172, dan Leticia Anggraini dengan NIM 2219150. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal kelompok saya yang bernama Lily Beauty Care. Pertama yaitu latar belakang. Adapun pengertian dari kosmetik yaitu unsur yang sangat penting dalam dunia kecantikan, di mana kecantikan semakin berkembang dari masa ke masa dan sudah menjadi sebuah kebutuhan khususnya bagi kaum hawa yang mendambakan kecantikan dari luar. Bahwa terlihat cantik merupakan hal yang penting serta telah menjadi sebuah kewajiban, pada akhirnya berdampak semakin luasnya industri kosmetik di dunia, termasuk juga di Indonesia. Industri kosmetik wanita merupakan industri yang dapat dikatakan cukup dinamis, sehingga banyak perusahaan dengan merek-merek kosmetik yang beragam yang baru berminat untuk masuk berkecimpung dan mengembangkan pasarnya di Indonesia. Begitu banyak berbagai produk kecantikan yang dapat dilihat tersebar di pasaran dengan berbagai kemasan, bentuk, harga, serta kegunaannya. Bermacam-macam perusahaan dalam bidang kosmetik berdiri untuk berlomba-lomba memenuhi kebutuhan para perempuan di bidang yang satu ini, sehingga pasar kosmetik menjadi pasar yang sangat menguntungkan untuk diincar oleh para produsen. Oleh karena itu, kami membangun toko untuk menjual kembali beberapa merek kosmetik atau biasa disebut sebagai reseller. Toko kami bernama Lily Beauty Care, usaha yang bergerak di bidang perdagangan, produk-produk kecantikan, dan kosmetik wanita. Berdiri sejak tahun 2018, toko kami berada di Jalan Anggrek Raya nomor 50, Jakarta Selatan, dan produk kami yang kami jual berupa produk-produk kecantikan dan kosmetik seperti lipstick, blush on, eyeshadow, dan juga lain-lain. Adapun visi dan misi usaha toko kosmetik Lily Beauty Care ini adalah visi yang pertama, sebagai sarana toko yang menyediakan berbagai produk-produk kecantikan dan pelayanan atas kebutuhan dalam hal kecantikan. Yang kedua, sebagai offline shop maupun online shop yang berperan menjamin kualitas barang serta pelayanan yang baik sehingga mampu meningkatkan minat konsumen dan dapat dipercaya oleh para customer. Yang ketiga, membantu para customer dalam mengatasi solusi kecantikan agar mendapatkan produk yang sesuai dengan yang diinginkan. Sekarang misi. Misi yang pertama, yaitu memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas demi kepuasan pelanggan. Yang kedua, menyediakan produk kecantikan dari kalangan remaja sampai dewasa. Berikutnya yaitu keunggulan produk. Sebagai produk kecantikan yang aman bagi para konsumen dan memiliki berbagai macam keunggulan, yaitu yang pertama, harganya terjangkau oleh konsumen. Yang kedua, kualitas dan mutu produknya terjamin. Yang ketiga, sesuai dengan selera dan keinginan masyarakat yang bermacam-macam. Dan yang keempat, semua produk sudah terdaftar di BPOM, jadi aman digunakan. Ruang lingkup toko kami ini kami rancang dengan sebaik mungkin, karena itu dapat berpengaruh pada maju mundurnya perusahaan kami. Kami juga berusaha memberikan yang terbaik untuk para konsumen kami.
Toko kami yang bernama Lily Beauty Care ini berada di lokasi Jalan Anggrek Raya dan sudah memenuhi persyaratan berdirinya sebuah perusahaan karena lokasi kami tidak jauh dari pemukiman penduduk dan akses transportasi untuk menuju perusahaan kami mudah dijangkau. Strategi yang kami jalankan pada usaha ini dapat melalui informasi para pembeli dari mulut ke mulut, menyebarkan brosur di sekitar area usaha, melakukan iklan promosi melalui internet khususnya jejaring sosial Instagram dan Facebook, serta membuat katalog mengenai kosmetik toko kami. Target pasar kami adalah dari kalangan kelas menengah ke bawah, dari remaja sampai dewasa dengan pemberian harga yang terjangkau dan tidak menyulitkan pembeli. Struktur organisasi. Perusahaan kami memiliki struktur organisasi yaitu pemilik toko, kepala toko, bagian keuangan. Di bagian keuangan terdapat kasir, bagian pemasaran. Di bagian pemasaran terdapat sales dan bagian gudang. Next, layout bisnis model canvas. Yang pertama, key partners. Key partners menyebutkan siapa saja yang akan bekerja sama dengan bisnis yang akan dilakukan serta menjelaskan fungsi partner yang dipilih. Key partnership digunakan untuk menstabilkan bisnis agar usaha selalu stabil. Key partners terdiri dari reseller, promotor, dan distributor. Yang kedua, key activities. Key activities menuliskan dan menjelaskan aktivitas penting dalam menjalankan bisnis. Key activities merupakan kegiatan-kegiatan yang menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Key activities terdiri dari menawarkan produk kepada pelanggan, uji kelayakan produk kepada volunteer dan promosi. Yang ketiga, key research. Key research menyebutkan dan menjelaskan sumber daya yang penting yang dibutuhkan agar bisnis dapat berjalan. Key research dapat berupa benda fisik, finansial, intelektual, maupun manusia. Key research dapat dimiliki oleh perusahaan maupun kerjasama dengan key partners. Key research dapat dikelompokkan menjadi bahan baku dan alat. Bahan baku alat yang digunakan dalam membuat produk yang ditawarkan. Key research terdiri dari staf penjualan, staf pemasaran, dan desainer kemasan produk. Yang keempat, value propositions. Value propositions terdiri dari produk yang dapat menambah nilai kepada segmentasi yang spesifik. Bagi pelanggan, value propositions terwujud dalam bentuk pemecahan masalah yang dihadapi atau terpenuhinya kebutuhan konsumen. Value propositions berisi kelebihan suatu produk atau jasa yang menjadikan alasan mengapa lebih memilih produk yang ditawarkan daripada produk lain. Value propositions bersifat inovatif yang menawarkan hal yang baru ataupun modifikasi dari produk atau jasa yang sudah berada di pasaran. Value propositions terdiri dari harga terjangkau, tersertifikasi halal dan BPOM, tidak menyebabkan iritasi, dan tak ada kandungan kimia lainnya, produk berkualitas, produk mudah didapatkan karena ready stock, dan varian beragam. Yang kelima, customer relationship. Customer relationship menjelaskan bagaimana perusahaan berkomunikasi, membina hubungan, dan membangun loyalitas dengan konsumen.
Customer relationship juga membantu konsumen dalam memperoleh produk atau jasa yang ditawarkan. Customer relationship terdiri dari iklan di sosial media, seminar dengan membagikan produk sebagai hadiah. Yang keenam, channels. Channels termasuk semua entitas yang dapat digunakan untuk mengirimkan value propositions kepada customer segmen yang telah ditentukan. Atau dengan kata lain, cara Anda bagaimana mengantarkan produk atau jasa kepada konsumen. Channels terdiri dari Instagram dan e-commerce, Facebook dan marketplace website. Yang ketujuh, customer segment. Customer segment menjelaskan karakteristik segmentasi pasar yang akan menjadi target penjualan produk. Customer segment berisi pihak yang menggunakan label atau barang dari perusahaan yang dijalankan atau pihak yang berkontribusi dalam memberikan income kepada perusahaan. Hal ini akan mempermudah dalam melakukan analisis lebih lanjut guna menentukan segmen pasar yang tepat. Customer segment terdiri dari remaja perempuan yang ingin mempercantik diri sehingga membutuhkan kosmetik yang berkualitas untuk dipakai. Yang kedua, remaja perempuan yang memiliki aktivitas di luar atau dalam ruangan agar wajahnya terlihat lebih segar. Next, nomor 8. Cost structures. Cost structures menuliskan dan menjelaskan hal-hal apa saja yang menjadi biaya atau beban utama bagi perusahaan. Selain itu, cost structure berisi semua rincian biaya yang muncul atau dikeluarkan untuk menjalankan model bisnis. Cost structure terdiri dari biaya pemesanan, transportasi, dan biaya uji keamanan produk. Yang kesembilan, revenue streams. Revenue streams menggambarkan bagaimana perusahaan akan mendapatkan pemasukan dari segmen pasar yang telah ditetapkan. Seberapa banyak saluran pendapatan yang bisa dimanfaatkan dan bagaimana mekanisme pendapatan tercipta. Revenue streams terdiri dari penjualan kosmetik. Financial plan. Modal awal yang dapat digunakan dalam jangka pendek ialah air mineral 1,5 liter per hari seharga Rp16.000, pewarna 500 ml seharga Rp15.000, pewangi 500 ml seharga Rp15.000, glitter 250 gram seharga Rp16.000, sewa tempat 1 bulan Rp300.000, petroleum jelly 1 kilo seharga Rp45.000. Jadi, total modal awal dalam jangka waktu pendek ialah Rp397.000. Selanjutnya, modal awal yang dapat digunakan dalam jangka waktu panjang ialah 1 buah etalase seharga Rp310.000, 1 buah meja seharga Rp100.000, 1 buah kursi seharga Rp100.000, 1 buah kontainer Rp50.000, 1 buah rak Rp24.000. Jadi, totalnya Rp584.000. Jika digabungkan, total modal awal jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang yaitu Rp981.000.
Untuk rencana pendapatan, target penjualan minimum 15 pieces per hari dengan perhitungan 35.000 dikali 15 pieces sama dengan Rp525.000. Selanjutnya, untuk rencana pendapatan, penjualan per hari dikali 7 hari dikurang kebutuhan jangka pendek. Jadi, Rp525.000 dikali 7 dikurang Rp397.000. Hasilnya Rp3.278.000. Hasil total dibagi menjadi 5 orang. Rp3.278.000 dibagi 5 sama dengan Rp655.600. Dikali 4 dalam waktu sebulan. Rp655.600 dikali 4 sama dengan Rp2.622.400. Jadi, pendapatan bersih per bulan dari setiap orang adalah sebesar Rp2.622.400. Cukup sekian presentasi dari perusahaan Lily Beauty Care. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.